Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kania berharap adik-adik semua selalu di dalam keadaan sehat dan selalu sukacita. Nah, adik-adik, apakah kalian semua sudah siap untuk beribadah? Nah, sebelum beribadah, Kania mau ingatkan, kalian siapkan dulu Alkitab dan persembahan. Dan selama beribadah, adik-adik harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Sebelum kita beribadah, kita bersaat teduh terlebih dahulu ya. Saat teduh dimulai. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulainya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang indah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, di hari Minggu ini kami ingin beribadah bersama-sama, sekalipun dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sehingga ibadah ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mau membacakan ayat Alkitab dari Mazmur 62 ayat 6 sampai 9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindungan ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Terima kasih.
Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami sudah bangun dengan tubuh kami yang sehat. Tuhan, berkati kami karena sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan mau berkati kami masing-masing agar firman yang sudah dibagikan boleh kami pakai di dalam hidup kami sehari-hari dan menjadi pedoman hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang adik-adik ambil Alkitab adik-adik, kita bersama-sama buka dari kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 11. Kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 11. Perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun, perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi, barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Selamat pagi, adik-adik yang kakak kasihi. Kita tadi sudah membaca firman Tuhan dari kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 11. Nah, sekarang kakak punya lagu adik-adik dari Kidung Ceria nomor 176. Judulnya Allah Adalah Kasih. Adik-adik tahu nggak lagunya? Yuk kita nyanyi bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Allah adalah kasih, Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kasih itu sebenarnya apa sih adik-adik? Yuk kita lihat video berikut ini tentang kisah seorang anak bernama Cinta dan juga dua orang kakak beradik. Tonton ya. Hai teman-teman, kenalkan, namaku Cinta. Lihat, ini uang tabunganku. Aku akan menggunakannya untuk makan bakso itu. Bang, abang bakso, mau dong semangkok. Bakso. Mau semangkok, Neng? Baik. Ini uangnya. Ini, Neng, baksonya. Makasih, Pak. Lihat tuh Kak, ada tukang bakso. Lapar nih, kita makan bakso yuk. Aduh, jangan sekarang deh. Duitnya belum cukup. Kita baru dapat sedikit nih. Tapi aku pengen bakso. Pengen bakso.
Aduh. Apa? Pengen bakso. Oh, mau bakso. Mau berapa? Iya, 2. Bang bakso. Baksonya 2 lagi. Aku yang bayar. Jadi, kasih itu adalah tindakan memberi kebaikan, perhatian, dan sayang pada orang lain. Kasih tidak bisa hanya diucapkan saja, tetapi kasih harus ditunjukkan dengan perbuatan. Karena mengasihi itu adalah sebuah tindakan, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengasihi orang lain dan bahkan mengasihi semua ciptaan Tuhan. Kasih itu harus kita tunjukkan lewat perbuatan kita sehari-hari. Sama seperti video yang tadi kita tonton. Cinta saat melihat kedua kakak adik itu kelaparan, dia tidak diam saja ataupun hanya berujar, "Wah, kasihan juga ya mereka kelaparan." Tetapi cinta menunjukkan perbuatan kasihnya lewat memberikan mereka bakso dengan uang tabungan yang cinta punya. Dan hebatnya lagi adik-adik, walaupun cinta tidak mengenal kedua kakak adik itu, tetapi dia tetap mau menunjukkan kasihnya pada mereka. Kenapa sih sebagai anak Tuhan kita harus mengasihi? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan cara yang sangat luar biasa, yaitu Dia mau mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada kita juga dengan cara selalu menjaga kita, memberkati kita, dan juga mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Karena itu, Tuhan Yesus mau kita juga mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita, dan juga mengasihi semua ciptaan Tuhan yang lainnya. Mengasihi Tuhan dapat kita tunjukkan lewat rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin beribadah, dan juga taat melakukan firman Tuhan. Kasih kepada ciptaan Tuhan yang lain kita tunjukkan lewat rajin menyiram bunga, tidak merusak tanaman, dan tidak menyakiti binatang. Kasih kepada manusia kita tunjukkan dalam sikap mau berbagi dengan orang lain, mau menolong orang lain, tidak sombong, dan mau berteman dengan semua orang. Adik-adik, surat Yohanes yang ditulis oleh Pak Yohanes ini mau mengingatkan kita hari ini untuk selalu memiliki kasih dan melakukan tindakan kasih kepada Tuhan, kepada sesama, dan kepada semua ciptaan Tuhan yang lain setiap harinya. Dengan kita mengasihi, maka kita sudah memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus pasti senang. Amin. Cinta akan Yesus harus nyata tiap hari, tak henti dalam perbuatan, dalam kata, tidak boleh membenci.
Adik-adik, tibanya kita masuk dalam rangkaian doa syafaat. Kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk orang-orang yang sakit. Kita berdoa untuk gereja-gereja. Dan kita juga berdoa bagi orang tua, orang jompo. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh dalam keadaan baik hingga saat ini. Tuhan, di dalam rangkaian doa syafaat kami mau berdoa. Pertama-tama kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, Engkau yang mengetahui kondisi negara kami yang sampai dengan saat ini masih bergumul dengan pandemi COVID-19. Juga dengan negara-negara yang lain. Tapi kami percaya ya Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong bangsa kami dan Tuhan akan segera menolong kami dari pandemi COVID-19 ini. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk vaksin yang sudah ada di Indonesia. Biarlah Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang senantiasa menolong sehingga vaksin ini bisa didistribusikan ke seluruh rakyat Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gerejamu di seluruh dunia, terutama untuk gereja kami, Gereja Karis. Tuhan tolong, Tuhan lindungi, Tuhan jaga, dan Tuhan sertai di dalam pelayanan yang dilakukan oleh gereja kami. Sehingga di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, gerejamu tetap menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan semangat di dalam pelayanan. Dan juga semangat bagi para jemaat-jemaat untuk terus beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang sakit, baik yang terkena COVID-19 maupun sakit lainnya. Tuhan tolong mereka, Tuhan yang menjawab setiap doa mereka, memberikan mereka kesembuhan lewat makanan, lewat obat-obatan, lewat perawatan dokter. Tuhan juga melindungi dan menyertai keluarga mereka yang senantiasa mendampingi dan menolong mereka di saat mereka sakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni juga akan setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Kami juga tidak lupa berdoa bagi orang tua dan orang jompo. Kiranya Tuhan senantiasa menghibur mereka dan menolong mereka di tengah-tengah kesulitan yang mereka rasakan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjawab setiap doa dan permohonan kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan sangat berterima kasih untuk kasih yang Tuhan punya untuk kami yang begitu besar dan tidak pernah ada habisnya. Terima kasih juga Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, dalam kami menjalani aktivitas kami, di dalam kami melewati segala pergumulan kami. Terima kasih Tuhan karena Tuhan selalu beserta dengan kami. Kiranya berkat dan kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kami dapat kami berikan juga kepada orang lain dan kepada ciptaan-Mu yang lain, agar mereka semua bisa merasakan kasih Tuhan yang sama seperti yang Tuhan berikan kepada kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Ampunilah salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.